Keberagaman merupakan suatu hal mutlak yang selalu ada di dalam setiap lini kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan yang ada dalam hidup kita, terutama dalam hubungan kita dengan orang lain yang berbeda dengan kita, serta bagaimana kita bisa menjaga, merawat, dan merayakan keberagaman tersebut agar tetap harmonis dan tetap damai. Sama seperti halnya pelangi yang memiliki beraneka ragam warna, dan juga sama seperti halnya taman ataupun kebun yang memiliki beraneka ragam bunga di dalamnya. Mereka menjadi indah karena adanya perbedaan-perbedaan yang menyatu dalam keharmonisan dan kedamaian. Demikian pula dalam kehidupan kita. Keberagaman seharusnya dijadikan suatu keindahan yang dapat memperkuat persatuan kita dan perdamaian kita secara harmonis. Halo, saya Sultan Henry, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia, kelas akselerasi malam. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang teman baik saya, sahabat baik saya. Kita sama-sama di satu komunitas keberagaman, lintas iman, lintas perbedaan yang mengutamakan perdamaian, di mana teman baik saya ini adalah seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Head National Facilitator YIPC Indonesia Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia. Inilah dia, teman baik saya, sahabat baik saya, Kuni Ija Indah Afkarina. Telah hadir bersama kita kali ini adalah seorang Head Fasilitator dari YIPC Indonesia. Ini dia, Kuni. Halo Kuni. Halo. Salam Shalom. Salam Shalom. Ya, Kuni apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Udah, aman? Aman, sehat. Wah, udah lama banget ya kita gak jumpa ya. Iya, udah dari 2018 ya. Udah kangen banget sih. Sebelumnya aku sempat memikirkan kira-kira siapa nih orang yang bisa saya ajak untuk interview, untuk wawancara, untuk sharing-sharing bareng tentang tugas kuliah saya mengenai keberagaman multikultural, di mana saya sempat mengundang teman saya dari luar negeri untuk diwawancarai, tapi karena terkendala bahasa, walaupun kita bisa sama-sama bahasa Mandarin, bahasa Inggris, cuman kan tidak selancar bahasa lokal kita sendiri gitu. Juga bisa bahasa internasional seperti bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin gitu. Jadi untuk editnya agak susah dan translate-nya agak susah. Latha, paham naik. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya memikirkan untuk udah deh aku dari teman-teman dari Indonesia aja ya, saya kepikiran ke YIPC gitu. Kebetulan saya sendiri di YIPC, cuman ya mungkin karena beberapa teman-teman kita lagi ada kesibukan dan jadinya agak sulit untuk mengatur jadwalnya. Hayya. Jadi saya langsung aja ke head fasilitatornya. Oke. Oh ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Halo, aku Kuni. Saat ini seperti tadi Sultan udah bicarain, saat ini menjabat sebagai Head Nasional YIPC Indonesia, dan saat ini domisilinya di Jakarta. Oke. Oh ya, Kuni, kita ngobrol-ngobrol nih tentang yang namanya keberagaman yang ada. Ada nggak pengalaman mengenai suatu keberagaman? Boleh di-sharing? Oke, sebelumnya boleh cerita dari awal dulu ya. Tentang pengalaman tentang keberagaman ya. Jadi awalnya aku sekolah dari kecil sampai universitas tuh di sekolah Muslim, di sekolah Islam. Jadi sekolah swasta Islam, dan kemudian kuliah di Jogja
itu juga Universitas Islam Negeri gitu. Jadi memang cenderung homogen lah dari awal. Di kuliah itu juga baru kenal teman-teman dengan kelompok Islam yang lain, itu baru kenal. Terus kemudian aku berpikir, kok kayaknya kalau misalnya cuman berteman dengan teman-teman yang beragama Islam saja itu kurang seru gitu, kurang apa ya, kurang mengenal bagaimana diverse-nya Indonesia gitu kan. Indonesia kan juga terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, bahasa, dan juga agama gitu. Nah, keberagaman yang lain tuh sudah aku dapat di dulu aku di pesantren juga, jadi keberagaman suku itu juga aku dapat. Aku kenal teman-teman selain kan aku awalnya dari Jawa, jadi aku bisa kenal teman-teman dari Batak, teman-teman dari Kalimantan, dari Melayu, suku Melayu, dan Jawa pun sendiri aku juga baru tahu kok ternyata diverse juga gitu loh. Jadi ada suku yang lain gitu. Nah, di kuliah pun aku juga mengenal berbagai macam karakteristik orang dari identitasnya yang beragam. Tapi menurut aku itu belum cukup gitu. Nah, kemudian di tahun 2014 itu tuh aku dapat info, kan dulu kan masih ini di Facebook ya. Dulu di Facebook itu keluar tuh ada yang reshare tentang student interfaith peace camp. Wah, menarik nih gitu. Cuman pada saat itu masih hektik kuliah, jadi masih belum berkesempatan. Nah, baru kosong itu di tahun 2015. Nah, itu ternyata aku terpilih sebagai salah satu peserta di Student Interfaith Peace Camp di Jogja pada waktu itu. Nah, disitulah aku ketemu teman-teman Kristiani pada sebenarnya di acara-acara yang lain sudah pernah ketemu, cuman di acara ini baru bisa ngobrol, bahkan di hal-hal yang sensitif gitu, yang selama ini aku nggak bisa obrolin, yang menurut aku itu tabu nggak sih kalau ditanyain gitu. Oh, ternyata nggak juga gitu loh, dan kita bisa ngobrol santai, aku bisa tanya. Jadi kebetulan aku sekamar dengan salah satu teman Katolik dan salah satu teman dari Ambon, itu gerejanya apa aku lupa, cuman Protestan gitu. Jadi diverse sekali gitu obrolan kita di saat itu. Selain itu di Peace Camp 2015 ini aku juga ketemu salah satu teman yang bukan yang lain gitu, dari teman Ahmadiyah. Jadi kayak wah, Islam itu juga diverse loh gitu, dan kita tidak bisa melabeli standar orang lain dengan standar kita. Dan menurut aku nilai-nilai yang diajarkan di Peace Camp, yang dikenalkan di Peace Camp tuh sangat apa ya, sangat membukakan mataku bahwa wow, Indonesia itu apa ya, indah banget dengan keberagamannya gitu. Jadi meskipun keberagaman itu kadang menjadi salah satu sumber konflik juga gitu, tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya perbedaan itu juga salah satu sumber konflik. Cuman konflik itu tidak bisa dihindari bagi kita di apa namanya, di hubungan kita antar personal satu dengan yang lain, karena memang pemikiran kita beda, orang lain itu juga beda. Nah, disinilah letak kita belajar gimana kita bisa menghargai orang lain, bahkan kita bisa sepakat untuk tidak sepakat loh gitu dengan orang lain. Jadi itu sih, jadi kita bisa bersama walaupun tidak harus melebur jadi satu gitu. Ya, setuju sih. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat, itu poin penting juga dalam menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang memiliki perbedaan dengan diri kita gitu. Nah, Iya. Hal apa sih yang membuat Kuni itu mau berbaur bahkan bergabung dengan komunitas lintas agama? Hal apa yang bisa Kuni ambil dari sana? Oke.
Em, Salah satu motivasi aku bergabung di sini karena em, awal itu ketika aku tahun 2009 kalau nggak salah, waktu itu wafatnya Gus Dur. Nah, aku melihat di televisi gimana orang-orang dengan berbagai latar belakang, termasuk pemuka-pemuka agama yang lain itu mendoakan di waktu pemakamannya Gus Dur. Di situ tuh aku merasa kayak indah banget ya gitu, kayak oh ternyata orang baik itu nggak akan dilihat apapun itu agamanya. Kalau itu baik, eh, apa ya, itu akan dihargai gitu loh. Jadi menurut aku eh, agama yang paling indah itu adalah agama perdamaian gitu. Jadi ya ketika orang-orang dengan senyum, dengan ramah ke orang lain gitu, kita eh, memihak orang-orang yang em, berbeda, meskipun itu berbeda, tapi ketika orang itu apa ya, kita perlakukan dengan baik, maka feedbacknya itu juga akan baik loh ke kita gitu. Dan itu menurut aku nilai Islam tuh di situ. Jadi uh, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi itu nilai yang menurut aku apa ya, nilai yang harus dihidupi gitu. Jadi bukan hanya sebagai juru damai untuk sesama teman-teman umat Islam, tetapi juga di seluruh alam. Tidak melihat entah itu dari suku mana, agama apa, terus bahasa apa yang dia pakai. Ya ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, ya itu seharusnya Islam tuh seperti itu gitu. Islam tuh mengajarkan aku seperti itu gitu. Jadi ya itu, dan juga gini, setelah itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak teman-teman umat Islam yang sangat dekat dengan kekerasan untuk menyebarkan nilai agama kita. Nah, di sini aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman yang beragama yang lain bahwa ada loh Islam yang ramah, ada loh Islam yang nggak kayak gitu, nggak yang harus merusak tempat ibadah orang lain. Enggak loh, kita bisa tertawa bareng, kita bisa ngobrol bareng, makan bareng gitu. Itu yang pengen aku tunjukin ke teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang Islamofobik itu jadi kayak autokritik ke aku sendiri. Aku bisa menunjukkan apa biar teman-teman nggak takut ke agamaku gitu. Gitu sih. Ya. Oke, Kuni kan kita kan memiliki banyak perbedaan kan, baik itu dari gender, suku kita berbeda, etnis kita berbeda, kebudayaan berbeda, dan juga agama kita berbeda. Hal apa yang ada di benak atau di pikiran Kuni ketika mengetahui latar belakang saya, baik itu dari segi suku, etnis, kebudayaan maupun agama. Oke. Yang ada di benakku waktu tahu bahwa kita berbeda, excited malah. Kayak, oh boleh dong sharing gimana di sana, atau kalau misalnya ada misal dari suku Tionghoa ada perayaan, atau dari apa namanya, ada adat gitu, aku bisa nanya nih gitu. Jadi wah menarik gitu. Jadi Excited ya. Oke. Terus kan kita kan sudah kenal sangat lama nih Kuni. Kita adalah dua orang yang memiliki sangat banyak perbedaan, baik dari hal gender, suku, etnis, kebudayaan, bahkan sampai ke agama. Kita berbeda. Nah, hal apa sih yang membuat Kuni
ingin berteman dengan saya? Oke. Ingin berteman, kenapa di tengah perbedaan ini ya, gitu. Karena menurut aku perbedaan bukan alasan untuk orang berteman dengan orang yang berbeda gitu. Maksudnya dengan perbedaan kita bisa belajar banyak, kita bisa sharing banyak gitu. Bahkan kalau misalnya berbeda, Sultan bisa cerita tentang budayanya, tentang agamanya, tentang circle-nya di sana gitu. Dan aku juga bisa sharing, oh di sini kayak gini loh gitu. Ini juga hal yang aku pegang. Ada salah satu ayat di Al-Quran yang mana ini jadi landasan aku kenapa aku seneng gitu ketemu teman-teman yang berbeda. Di Al-Hujrah ayat 13 di mana Tuhan itu menciptakan kita beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal satu sama lain. Itu. Jadi ya dengan keberagaman ini ya Tuhan memang menciptakan kita berbeda. Terus kita memang disuruh saling mengenal, saling belajar satu sama lain, saling mengambil nilai-nilai baik dari nilai yang dipegang masing-masing gitu. Jadi ya itu sih. Atau juga kalau misalnya nih Tuhan pengen menciptakan sesuatu yang sama dan seragam, identik, itu pasti mungkin aja nggak sih? Gitu. Tapi itu tidak dilakukan dan itu karena ya memang kita disuruh belajar dari sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi itu juga memperkaya khazanah kita, memperkaya pengetahuan kita, nilai kita gitu. Sultan orangnya humble ke orang lain, terus juga suka share, terus hangat, ya gitu. Yes. Ya, bagi aku Kuni juga orangnya ya selain juga cantik ya tentunya. Orangnya juga benar-benar humble, ramah, terus sangat-sangat friendly. Terus yang paling saya ingat itu senyumnya. Thank you. Jadi Kuni ini benar-benar orang yang sangat mudah senyum. Selalu tersenyum kapanpun, itu yang nggak bisa dilupakan senyumnya itu. Lalu juga Kuni juga orangnya sangat terbuka dan selalu ingin belajar banyak hal. Itu poin penting yang aku suka dari Kuni. Thank you. Oke. Terus bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan yang terjadi saat ini dan juga bagaimana kita bisa merayakan keberagaman. Oke. Merayakan keberagaman. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain? How we can respect each other? Oke. Bagaimana kita bisa merayakan keberagaman dengan cara kita mengetahui identitas kita. Dengan kita mengetahui identitas kita bisa menerima diri kita dengan keunikan kita. Kemudian kita bisa melihat orang lain dengan seimbang, tidak terlalu rendah, tidak merendahkan orang lain dan tidak terlalu merasa minder dengan orang lain. Jadi kita melihat orang lain itu setara, kita sama dan setara gitu. Dan juga kita mengetahui bahwa kita diciptakan beragam, kita memang didesain oleh Tuhan itu berwarna-warni dan kita patut merayakan keberagaman warna di antara kita. Dan ini juga salah satu hal yang kita bisa rayakan. Itu lebih salah satu hal yang kita bisa syukuri tinggal di Indonesia gitu. Jadi di negara-negara lain keberagaman itu menjadi salah satu sumber konflik utama di negaranya. Memang kita tidak bisa menafikan hal itu juga terjadi di Indonesia, tetapi tidak semua. Masih ada harapan yang bisa kita bangun bareng-bareng bahwa Indonesia itu tempat yang nyaman, yang bisa kita tinggali dengan berbagai macam latar belakang kita gitu.
yaitu ya makna keberagaman menurut Kuni. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya makna keberagaman kepada seseorang yang juga sangat luar biasa. Ini dia adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana sih makna keberagaman menurut dia? Ini dia, Najwa Shihab. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Oke, nah itulah keberagaman menurut dari Najwa Shihab. Jadi, keberagaman itu adalah hal mutlak yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita seharusnya bangga menjadi orang Indonesia karena Indonesia ini adalah suatu rumah bagi berbagai suku, berbagai etnis, dan berbagai agama berkumpul di dalam satu rumah besar ini yang kita sebut sebagai Indonesia. Nah, lalu dari Kuni sendiri ada gak pesan-pesan untuk kita semua nih? Apa yang ingin disampaikan oleh Kuni? Oke. Pesannya bertemanlah dengan siapa aja. Dan ini ada satu nilai yang aku pengen share juga. Kenapa sih kok ini ya? Maksudnya aku terbuka dengan teman-teman yang berbeda. Aku menerima keberagaman gitu karena aku manusia. Karena jadi manusia tidak berhak untuk memberi nilai kepada manusia yang lain. Jadi cukuplah kita berbuat baik kepada orang lain. Udah itu aja. Jadi ya entah bagaimanapun dia beragama, entah apapun agamanya dia atau bahkan tidak beragama sekalipun, kita tidak berhak untuk menyakiti orang lain. Itu. Setuju. Yang penting itu kita perlu untuk saling terbuka, perlu untuk saling mengenal, perlu untuk saling memahami. Karena saya juga mengambil suatu dari ajaran Islam di mana bahwa Tuhan menciptakan kita itu beraneka ragam itu untuk saling mengenal, saling memahami. Itu poin yang bisa saya dapatkan ya. Nah, jadi keberagaman itu adalah perlu untuk kita rawat dan kita jaga dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Kuni atas sharing-sharingnya. Ini luar biasa sekali. Mungkin dari Kuni boleh di-share mungkin media sosialnya atau Instagramnya kalau boleh. Oke, media sosial. Aduh, sebenarnya nggak banyak juga share di media sosial. Cuman kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau sharing, mau cerita-cerita, boleh di Instagram @kunniza KUNNYZA, itu boleh di situ. Kalau Facebook sudah lama nggak aktif tapi masih ada di Kuni Karin gitu. Itu mungkin sosial media yang bisa di-share. Oke. Ya, thank you Kuni atas kesempatannya. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, terus kita bisa jumpa lagi ya mungkin suatu saat nanti. Ini sebenarnya saya kangen juga nih untuk kembali berkumpul dengan teman-teman ke Jogja lagi. Kita jalan-jalan bareng. Ya aku nggak nge-frame dong. Terus ikut acara bareng. Saatnya kita berdansa semua.
Jakarta, saatnya berdansa. FK-nya 30, hey. Cinangro, nam, Cinangro, nam, Cinangro, nam, Cinangro, nam, Cinangro, nam, Cinangro. Di malam yang indah ini kita nyanyikan sama-sama semua. Lambaikan tanganmu, yang abadi. Salam damai di dunia mulai. Terus yang nggak bisa saya lupakan, kita pernah dari malam hari sampai pagi kita berada di suatu tempat yang disebut negeri di atas awan, dan kita di sana main bareng, kumpul-kumpul bareng, ngobrol bareng dengan teman-teman dari lintas agama. Seperti itu. Fotoin dari situ. Ini tinggi banget. Aku mau difoto. Matahari bersinar selalu. Kayak orang bibir beneran ini. Bersamamu teman. Pagi. Dan ku katakan Pagi. ada sila bersama ya. Ini aja memeriahkan Asian Games. Fotoin lagi. Tadi dia hapus aja. Yang ke bawah. Dan itu suatu hal yang sangat berkesan bagi saya selama saya berada di Jogja. Dan salah satu teman baik saya saat itu ya Kuni gitu. Iya. Ya. Thank you banget Kuni untuk sharingnya. Ya, semoga Kuni sehat selalu, terus ya kita bisa bertemu lagi gitu. Thank you Kuni. Amin. Sampai ketemu juga. Semoga ada kesempatan ya. Ya, oke. Thank you Kuni atas kesempatan. Iya.
Iya, sama-sama. Semoga lancar ya edit-editnya, terus bisa kekumpul tepat waktu. Ya, thank you banget. Oke, jadi itu dia sharing saya dengan sosok yang sangat luar biasa, Head National Facilitator Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia, Kuni Ija Indah Afkarina. Oke, Iya. Oke, itu dia. Nah, Oke. thank you banget loh Kuni. Untuk Iya, iya, sama-sama. itu. Sama-sama. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat share. Oke, thank you. Iya. Silakan, thank you Kuni. Bye. See you. Sukses ya. Thank you. Ya. Damai itu mau untuk mengatasi prasangka. merayakan keberagaman. Konflik tanpa kekerasan. Damai dengan lingkungan. Berdamai dengan Allah. Meminta dan memberi maaf. Dan damai itu dimulai dari diri sendiri. Yeay!